pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace Ebene. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penjumlahan pada pecahan biasa. Nah, masih ingatkan materi pecahan di kelas 4? Kali ini kita akan kembali mengingat bentuk umum dari pecahan biasa. Ini dia bentuk umum pecahan biasa, yaitu A per D, di mana A ini menunjukkan letak pembilang dan B menunjukkan letak penyebut. Perhatikan pada contoh. 1/2 merupakan salah satu contoh dari pecahan biasa. Nah, 1 itu merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Penting untuk anak-anak ingat di mana letak pembilang dan di mana letak penyebut pada pecahan biasa. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Nah, penjumlahan pada pecahan biasa dibedakan atas 2 jenis. Ada penjumlahan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang sama, dan ada pula penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan contohnya. 1/3 ditambah 7/3. Ini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, tadi kita sudah pelajari penyebut letaknya di bawah ya. Nah, penyebut dari pecahan biasa pertama 3. Pecahan biasa yang kedua 3, berarti penyebutnya sama. Sekarang perhatikan contoh yang ini. Nah, inilah dia penjumlahan pecahan biasa yang memiliki penyebut berbeda. Penyebut pada pecahan biasa yang pertama 2, sedangkan penyebut pada pecahan biasa yang kedua 4. Ya, maka penyebutnya berbeda. Nah, sekarang anak-anak perhatikan baik-baik. Jika mendapatkan soal yang memiliki penyebut yang sama, seperti contoh ini ya, anak-anak sisa menjumlahkan pembilang pecahan. Mana pembilangnya yang letaknya di atas, yaitu 1 dan 7. Berarti 1 tambah 7 ya. Pembilangnya anak-anak jumlahkan dan penyebutnya tetap. Ya. Akan tetapi jika penyebutnya berbeda, maka pertama-tama anak-anak harus mengubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK. Ya, dari penyebut-penyebutnya. Setelah itu sesuaikan pembilangnya. Atau dengan kata lain, anak-anak menyamakan penyebut. Ya, bagaimana agar penyebutnya sama? Gunakanlah KPK dari penyebut 2 dan 4. Setelah itu kita sesuaikan pembilangnya. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kembali ke cara ini, menjumlahkan pembilang dan penyebut tetap. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. 1/3 ditambah 7/3. Nah, jika anak-anak perhatikan, penyebutnya sama ya. Jadi yang pertama kalian lihat itu adalah penyebut. Oh, penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sama, maka kita menjumlahkan pembilang. Pembilangnya 1 dan 7 kita jumlahkan. Karena penyebutnya sama, kita tulis 1 kali saja. Maka hasilnya 1 ditambah 7, 8/3. Nah, inilah jawaban dari
1/3 ditambah 7/3, jawabannya 8/3. Oh ya, anak-anak harus ingat, jawaban untuk penjumlahan pecahan biasa diusahakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, 8/3 sudah bentuk yang paling sederhana ya. Jika masih dapat disederhanakan, anak-anak sederhanakanlah ya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. 7/12 ditambah 3/12. Cek penyebutnya. Oh, penyebutnya sama, yaitu 12. Maka jika penyebut yang sama selalu diingat, sisa menjumlahkan pembilang, berarti 7 tambah 3 per penyebutnya tetap per 12. Sama dengan kita tambahkan 7 tambah 3. Hasilnya 10/12. Nah, lihatlah ini 10/12 masih dapat disederhanakan. Ya, cari FPB dari 10/12 atau cari satu bilangan yang dapat membagi 10 juga dapat membagi 12. Kira-kira angka berapa yang dapat membagi 10 dan dapat membagi 12? Oke, Ibu mulai dari yang paling kecil. Kita coba 2. Ya. 10 dibagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Oke, berarti dapat kita bagi 2. Nah, di sini kita boleh bagi 2. Ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5/12 bagi 2, 6. Maka 5/6 sudah bentuk paling sederhana. Jadi jawaban dari 7/12 ditambah 3/12 adalah 5/6. Soal berikutnya, 1/3 ditambah 1/4. Cek penyebutnya. 3 dan 4. Wah, ini penyebut yang berbeda. Maka jika penyebut berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, katanya menggunakan KPK. Berarti anak-anak harus mencari KPK dari penyebut, yaitu 3 dan 4. Sekarang kita cari satu persatu. Cari kelipatan 3, cari juga kelipatan 4. Kelipatan 3, ayo kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. Kemudian tambah 3 lagi, 9. Tambah 3 lagi, 12. 12 tambah 3, 15. Dan seterusnya. Sekarang cari kelipatan 4. 4 tambah 4, oh 8. 8 tambah 4, 12. Nah, lihatlah. Sudah ada bilangan yang sama, yaitu 12 ya. Di sini ada 12, di sini juga ada 12. Maka inilah yang akan menjadi penyebut dari 3 dan 4, yaitu 12. Maka ya, kita lanjutkan. Penyebutnya harus berubah menjadi 12 ya. Ibu tulis ulang soalnya. 1/3 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, penyebutnya harus berubah menjadi 12. Di sini 12 ditambah pecahan yang kedua juga penyebutnya harus 12. 3 anak-anak kalikan berapa agar hasilnya 12? Ayo, 3 kali berapa agar hasilnya 12? Lihat pada kelipatan 3. 1, 2, 3, 4. Ternyata kali 4. Kalau pembilang anak-anak kali dengan 4, penyebut anak-anak kali dengan 4, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 4 ya. Sehingga kita dapatkan 1 kali 4 hasilnya 4. Dituliskan di sini tempat pembilang.
Nah, kita lanjut pada pecahan yang kedua. 4 harus berubah juga menjadi 12. Nah, kira-kira 4 kali berapa agar hasilnya menjadi 12? Lihat pada kelipatan 4. 1, 2, 3. Ternyata dikali 3. Maka pembilang juga anak-anak harus kali 3. Sehingga 1 kali 3 hasilnya 3. Kita tuliskan pada tempat pembilang. Nah, perhatikanlah jika anak-anak sudah dapatkan hasil seperti ini, berarti anak-anak sudah mendapatkan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, apa yang kita lakukan? Menjumlahkan pembilang. Oke, pembilangnya kita langsung jumlahkan. 4 tambah 3. Per penyebutnya dituliskan sekali saja, 12. Sama dengan 4 tambah 3, 7 per 12. 7 per 12, tidak ada bilangan yang dapat membagi 7 dan 12 ya, kecuali 1. Maka inilah bentuk paling sederhana, yaitu 7 per 12. Jawaban dari 1 per 3 ditambah 1 per 4 adalah 7 per 12. Oke, satu soal lagi. 3 per 2 ditambah 1 per 5. Cek penyebut. 2, 5. Penyebutnya berbeda. Berarti samakan dahulu penyebut dengan mencari KPK-nya. Kita menggunakan kelipatan ya. 2 dan 5. Cari kelipatannya. Kelipatan 2. 2, 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi, 6, tambah 2, 8, ditambah 2, 10, ditambah 2, 12. Oke, stop dulu, kita cek untuk 5. Ada tidak yang sama? Kelipatan 5. 5, 5 tambah 5, 10. Nah, langsung kita menemukan bilangan yang sama, yaitu 10 dan 10. Maka inilah KPK-nya atau yang akan menjadi penyebutnya nanti ya. Nah, Ibu ulang menuliskan soal. 3 per 2 tambah 1 per 5. Sama dengan kita ubah penyebutnya dengan KPK yang kita dapatkan, yaitu 10. Berarti untuk pecahan biasa yang pertama penyebutnya Ibu ubah jadi 10. Pecahan biasa yang kedua juga penyebutnya Ibu ubah jadi 10. Sekarang sisa menyesuaikan pembilang. Untuk menyesuaikan pembilang, kita cek dari penyebut. 2 anak-anak kali berapa sehingga hasilnya jadi 10? Ayo, 2 kali berapa agar hasilnya 10? Lihat pada kelipatan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 2 kali 5. Kalau penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Sehingga kita dapatkan 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, kita tuliskan di sini. Sekarang sisa pecahan yang kedua. 5 anak-anak kali berapa agar hasilnya 10? Ayo, 5 kali berapa agar hasilnya 10? Lihat pada kelipatan 5. 1, 2. Ternyata kali 2. Maka pembilang juga kali 2. Nah, 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 ya 2. Sekarang anak-anak sudah mendapatkan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, yaitu 10 dan 10. Sehingga sisa menjumlahkan pembilang, yaitu 15
ditambah 2. Kita tuliskan 15 tambah 2 per penyebutnya 10. 15 ditambah 2 hasilnya 17 per 10. Nah, 17 per 10 sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka jawabannya adalah 17 per 10. 3 per 2 ditambah 1 per 5 sama dengan 17 per 10. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Terima kasih.